Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Dan tak lupa teman-teman sekalian kelas 5 PAIC yang sangat saya banggakan. Kami di sini akan berpresentasi tentang organisasi. Dan seperti biasa, biar tidak memakan waktu yang terlalu panjang, mari kita langsung menuju ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah tentang pengertian organisasi. Memahami pengertian organisasi, ada baiknya kita mencoba mengutip beberapa definisi yang dikemukakan para ahli yang telah banyak membahas masalah itu, terutama organisasi formal. Yaitu yang pertama, organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan penyusunan atau pengelompokan bermacam-macam pekerjaan, misalnya berdasarkan jenis yang harus dikerjakan, menurut urutannya, menurut sifatnya, menurut fungsinya, menurut waktu dan kecepatannya. Sedangkan organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan, dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Dengan pengertian lain, dapat kita katakan bahwa jika definisi di atas dikaji kembali secara seksama, walaupun dengan rumusan yang bervariasi, namun dapat ditarik kesimpulan pokok bahwa pandangan para penyusun pengertian organisasi itu dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, para ahli yang berpandangan bahwa organisasi adalah kumpulan-kumpulan orang yang mempunyai suatu kesamaan tujuan. Kemudian yang kedua, para ahli yang berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, sistem sosial, dan sebagainya. Dan yang ketiga, para ahli berpandangan bahwa organisasi adalah proses pembagian tugas atau kerja secara jelas. Selanjutnya ialah tentang organisasi sebagai suatu sistem. Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas yang disajikan secara selektif untuk memberi dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Dalam suatu sistem telah banyak dikemukakan bahwa ia merupakan suatu kelompok elemen yang saling hubung dan berkaitan satu sama lain. Bila organisasi sebagai suatu sistem digambarkan dalam suatu diagram, maka terlihatlah gambar yang menunjukkan sistem tersebut. Suatu sistem memiliki 3 komponen atau elemen, yaitu yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Ketiga elemen di dalam sistem saling berkaitan satu sama lain, sehingga beberapa hal kenyataan dalam alam ini dapat disebut sebagai sistem. Dan yang selanjutnya ialah tentang fondasi-fondasi organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan organisasi.
Sebagian besar kutipan tentang fondasi-fondasi organisasi yang telah disampaikan terlebih dahulu memberikan suatu kenyataan bahwa tujuan dalam suatu organisasi adalah mutlak harus dibuat. Tujuan adalah kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, yang ingin dicapai. Dalam suatu organisasi sangat perlu rumusan suatu tujuan yang jelas, karena hal ini dapat merupakan pedoman untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, pembagian kerja atau pembagian tugas. Pembagian tugas ini dipandang sangat penting sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi akan mengetahui tugas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga ialah koordinasi. Asas koordinasi dalam suatu organisasi juga sangat penting, terutama untuk menjaga keselarasan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian dan ketepatan distribusi para pekerja dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat, pelimpahan wewenang. Dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan adalah tugas dan wewenang seorang pejabat. Tetapi hal ini dapat dipahami bahwa masalah wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kelima ialah rentangan kontrol. Yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Bila para bawahan yang melaksanakan tugas merupakan suatu jumlah yang homogen dan mudah diatur, maka jumlah bawahan atau rentangan kontrol itu lebih luas. Tetapi jika kondisinya menunjukkan pelaksanaan tugas yang rumit, sebaiknya rentangan kontrol itu jangan terlalu luas. Kemudian yang keenam, jenjang organisasi. Organisasi tidaklah merupakan suatu kesimpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka juga bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pimpinan atau bawahan. Organisasi dan pentingnya menerapkan suatu susunan yang logis dengan struktur yang jelas. Kemudian yang ketujuh ialah fleksibel. Sehubungan dengan jenjang organisasi yang kita sebutkan di atas, diharapkan jenjang tersebut mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi sehingga setiap saat dapat mengadakan perubahan tanpa mengurangi kelancaran organisasi tersebut. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.